di segi pendidikan kita ingin bersama-sama dengan pihak lain, yaitu orang tua dan juga dengan masyarakat, menyelesaikan soal ini. Sebab tidak bisa hanya diselesaikan dengan misalnya budi pekerti di sekolah. Sebab setelah dari sekolah yang hanya sepertiga dari kehidupan si anak itu, 2/3-nya itu di bawah bimbingan orang tua dan di bawah masyarakat. Guru yang menyenangi pekerjaannya atau guru yang mengetahui pekerjaannya, Pak? Ya, yang begini, mana yang lebih penting? Itu tentunya dua-duanya, sebab kita kan nomor 3 tadi adalah Departemen Pendidikan Kebudayaan itu bagaimana meningkatkan mutu. Jadi meningkatkan mutu tadi adalah guru yang mengetahui isi dari pekerjaannya dan bisa mentransfer itu kepada anak didiknya. Sebaliknya keadaan yang sukar seperti sekarang ini, yaitu mengharuskan kita untuk kepada guru agar mereka cinta akan pekerjaannya, sehingga bangga akan hasil anak didiknya yang dari hari ke hari makin meningkat. Betul, Pak. Jadi dua-duanya itu. Dua-duanya ya, Pak ya. Insya Allah ini mereka senang dan mendapatkan ridho dari Allah, Pak ya. Nah, Bapak tadi mengutarakan ada satu term link and match gitu. Dan itu keterkaitan dan kesepadanan ya, Pak ya. Mungkin bisa lebih mendalam lagi gitu, sebab betul. Jadi masih banyak pertanyaan khususnya dari daerah apa toh itu link and match. Link and match adalah suatu filsafat, yaitu hendaknya seluruh para pengasuh atau pelaksana pendidikan itu tidak saja mendidik demi mendidik, tetapi hendaknya dalam mendidik itu juga berdialog dengan masyarakat, berdialog dengan dunia nyata, misalnya dunia kerja, dunia usaha, dunia pertanian, dunia niaga misalnya. Dan dari dialog ini menyesuaikan pendidikannya itu agar anak didiknya itu bisa nantinya itu mandiri di dalam dunia nyata itu. Contoh yang baik adalah nanti dalam kurikulum 94 misalnya ada 6 jam yang namanya muatan lokal. Jadi kepala sekolah beserta orang tua dapat mengisinya. Nah, disinilah harus ada dialog dengan masyarakat. Kalau di satu daerah pariwisata itu sangat cepat, mungkin diperlukan pengetahuan bahasa yang lebih banyak. Jadi 6 jam itu diisi dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Inilah link and match-nya. Kalau tidak ada link and match misalnya, maka 6 jam mungkin diisi dengan mungkin kepala sekolah pinter karaoke gitu, diisi karaoke gitu. Atau di satu tempat tokoh-tokoh masyarakat mengatakan, cobalah iman dan takwanya ditambah. Nah, agama bisa ditambahkan dalam 6 jam muatan lokal itu. Ini melegakan sekali, sebab kadang-kadang sering terjadi suatu kritik ya, Pak ya, bahwa jumlah jam pelajaran agama kok terasanya sedikit sekali begitu. Betul. Jadi kita punya kebebasan sekarang, Pak. Ya, kita punya kebebasan. Dan mengenai jam agama, memang sayang sekali bahwa kita belum bisa, pertama, menambah jam agama itu, kedua, guru agama pun sangat terbatas. Artinya pengangkatannya sebagai pegawai negeri. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada kepala sekolah dan BP3 untuk mengusahakan agama ini secara ekstrakurikuler. Ditambahnya secara ekstrakurikuler. Dan beberapa sekolah ternyata dapat melaksanakan ini. Sehingga model yang baik ini hendaknya bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Gitu. Saya pernah, Pak, ke sebuah sekolah, Pak. Ini luar biasa sekali menariknya. Sekolah yang bukan sekolah agama, ini sekolah negeri, Pak ya. Sekolah negeri. Guru kimianya itu waktu menerangkan begini, betapa besar ciptaan Allah gitu. Dia selalu menyebut nama Allah gitu. Sehingga anak-anak dalam pelajaran agama dalam pelajaran kimia ini menyerap itu kebesaran Allah itu. Bagaimana itu, Pak? Itu betul. Tapi tentunya guru semacam itu sayangnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau memang bisa guru-guru seperti itu, artinya yang mempunyai suatu pelajaran khusus tapi dapat menyelipkan di dalamnya butir-butir mutiara-mutiara dari agama, itu alangkah baiknya kalau memang bisa demikian. Bisa diprogramkan ini ya, Pak ya? Sebenarnya bisa diprogramkan. Bisa ya? Supaya guru fisika waktu menerangkan gaya umpamanya,
bahwa ketertarikan itu juga adalah kebesaran dari Allah dan yang lain-lain itu ya Pak ya. Betul. Apakah program-program seperti ini bisa dikembangkan Pak menurut Bapak? Sebenarnya bisa dikembangkan, tetapi kita biasanya terbentur kepada bagaimana menyebarkan model-model tersebut dengan banyaknya sekolah yang ada. Dan juga banyaknya guru yang ada yang harus ditatar kembali. Sedangkan tempatnya terbatas. Betul. Ya. Bapak menteri bukan menteri pendidikan saja, tapi kebudayaan. Nah, sekarang kita beralih kepada kebudayaan, Pak. Kerisauan apa yang Bapak miliki di dalam masalah kebudayaan ini, Pak? Ya, pertama kerisauan saya itu adalah yang saya sebut tadi. Bagaimana melalui pendidikan kita dapat memperkenyal identitas diri kita, budaya kita, sehingga dalam keterbukaannya dituntut oleh zaman ini, anak-anak didik saya itu bisa kritis, ya, tidak terbawa oleh arus informasi yang sekarang melanda kita. Itu satu. Kedua, yang sangat dirisaukan karena banyak saya dapat surat dari orang tua, yaitu mengenai kenakalan remaja, mengenai katanya watak dari masyarakat atau kepribadian dari masyarakat turun. Contoh misalnya baru-baru ini ada sepak bola, ternyata yang kalah itu selalu merusak di luar gitu. Ataupun berita-berita kita dengar sebuah kampung dengan kampung lain, tidak saja pemudanya tapi orang tuanya pun ikut bertempur gitu. Nah, inilah yang dirisaukan. Nah, di segi pendidikan kita ingin bersama-sama dengan pihak lain, yaitu orang tua dan juga dengan masyarakat, menyelesaikan soal ini, sebab tidak bisa hanya diselesaikan dengan misalnya budi pekerti di sekolah. Sebab setelah dari sekolah yang hanya sepertiga dari kehidupan si anak itu, 2/3-nya itu di bawah bimbingan orang tua dan di bawah masyarakat. Sehingga kalau masyarakat tidak mendukung, si anak itu melihat keadaan di masyarakat yang penuh kesenjangan itu, maka apa yang dipelajarinya dari sekolah itu hilang sama sekali. Nah, jadi kita harus bersama-sama memecahkan masalah ini. Tapi kan pada saat sekarang ini Pak, dunia itu seolah-olah jendelanya amat terbuka, Pak. Jadi apa katanya Pak, era globalisasi. Khususnya globalisasi dari informasi. Bagaimana kita bisa menutup diri dari semua itu? Justru kita tidak bisa menutup diri. Kita harus terbuka. Hanya terbuka secara selektif. Nah, itu seleksinya bagaimana, Pak? Nah, itulah kita harus memberi kepada anak didik kita dan tentunya kepada masyarakat suatu kapabilitas untuk menganalisa dan kapabilitas untuk secara kritis menerima nilai-nilai baru itu. Nah, itu hanya bisa kalau dasarnya kuat, dasar agamanya kuat. Terus dalam pendidikan agamanya, iman dan takwanya itu kuat. Dan kedua, jikalau dasar budayanya kuat. Nah, jadi budaya itu tidak saja hanya menyimpan cagar budaya atau melestarikan tarian kita ataupun sastra kita. Tapi budaya di sini berarti juga bagaimana wawasan kita perkuat. Itu Pak, kalau Bapak bicara soal wawasan gitu, rasanya apalagi tadi saya mendengar bahwa di antara negara Asia Tenggara kita berada di rata-rata atau di bawah rata-rata? Di bawah rata-rata. Kemampuan bertanya Pak ya, berpikir kritis dan analitis. Apakah menurut Bapak di dalam keluarga itu masih belum terbudayakan anak itu bertanya dengan leluasa, tetapi sopan? Belum. Jadi apakah harus ada kiat-kiat yang harus kita ubah? Gitu? Bukan. Memang tidak bisa dihindarkan bahwa budaya kita sebelumnya itu tidak mendukung adanya budaya tanya jawab yang terbuka gitu. Sehingga kadang-kadang kita itu kalau bahasa Inggrisnya overacting gitu. Bereaksi terlalu melebihi gitu. Ya. Dan tentunya cara-caranya adalah seperti tadi saya katakan,
melalui pendidikan, pertama dia harus diajak berpikir rasional dan berpikir logis, ya, supaya yang disebut budaya-budaya irasional itu tidak terlalu melekat padanya. Nah, susahnya apa? Susahnya itu pendidikan tuh prosesnya lama. Sedangkan arus informasi itu datang dengan cepat. Ya. Dia melihat budaya-budaya lain saben malam. Nah, disinilah timbul benturan-benturan di dirinya sendiri. Nah, inilah yang mungkin dirisaukan oleh para pakar sosiologi pada saat ini. Ya, bagaimana kita tetap bisa membuat dia kenyal gitu. Nah, untuk itu salah satu agama, iman dan takwa. Tetapi tentunya, nah inilah, tentunya bagaimana melalui iman dan takwa, melalui agama itu dia diberi bekal supaya dia kritis, tapi tidak menolak. Begitu. Jadi dia kritis dalam arti dia itu memilah-milah yang baik saja. Lalu bisa menolak yang memang tidak baik. Bukan semuanya ditolak unblock. Atau semuanya diterima tentunya, tidak mungkin itu. Meskipun bertanya ini Pak, kadang-kadang kalau dalam soal agama lalu ada batasnya juga, sebab kelihatannya kemampuan kita berpikir dan logika dari Allah Subhanahu wa taala ini banyak yang tidak terjangkau oleh kita. Betul, betul. Dan oleh karena itu, sedangkan anak muda sekarang kalau sudah bertanya terus saja. Ya. Oleh karena itu, kepada dia hendaknya kita beri kesempatan untuk mencari jawabannya sendiri. Itulah yang saya sebut kritis dan kreatif. Nah, tapi kalau dia tidak pernah belajar misalnya tadi ilmu kimia atau ilmu fisika, maka dia mencari dari yang tidak-tidak gitu. Betul ya, Pak. Seolah ada supranatural dan sebagainya. Nah, sedangkan semua itu bisa dijawab dari ilmu-ilmu fisika atau ilmu-ilmu termodinamika atau dari matematik pun bisa menjawab banyak pertanyaan. Betul, ya, Pak. Jadi berpikir rasional, gitu, tetapi berdasarkan rasional itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merisaukannya. Pak Wardiman, ini saya kalau sudah bicara soal pendidikan dan kebudayaan, kata orang bisa sampai jauh malam, sampai pagi pun asik pagi. Betul ya, asik. Tapi Bapak tidak optimis ya Pak ya tentang keadaan pendidikan dan kebudayaan untuk masa akan datang? Tidak pesimis maksudnya. Tidak pesimis maksud tidak, saya tetap optimis. Tadi saya waktu konferensi pers beberapa wartawan tanya, Pak, kok Bapak kelihatannya pesimis? Enggak, saya justru optimis. Apa yang telah dicapai oleh bangsa kita dalam pendidikan itu sangat besar. Bahwa kita tidak bisa cepat melompat itu harus kita terima. Oleh karena itu kita harus efisien. Karena kita tidak bisa melompat dengan cepat seperti negara lain. Dan saya tetap optimis bahwa dengan pendidikan kita sekarang ini kita mempersiapkan anak didik kita untuk menjawab tantangan masa depan. Baik Pak. Demikianlah para pemirsa, obrolan dengan Pak Wardiman ini asik sekali. Hikmah Fajar mengantarkan Anda kepada kiat-kiat untuk selalu kita selamat untuk menyelamatkan bangsa. Bolak-balik Pak Wardiman mengatakan iman dan takwa, dasar agama adalah penting untuk pengembangan pendidikan dan kebudayaan.